insya Allah sekali lagi, segala apapun yang Allah datangkan kepada kita adalah pertolongan. Kita yang mesti melatih diri kita untuk husnuzan. Husnuzan itu berat. Mengapa? Sebab Allah sesuai prasangka hambanya. Apabila seorang hamba terbiasa menggerakkan pikirannya untuk berbaik sangka kepada Tuhannya, maka Tuhannya akan sesuai prasangka hamba tersebut, dan insya Allah hamba tersebut ada di dalam penjagaan Allah karena prasangkanya yang baik kepada Allah. Pertanyaan saya, setan suka apa enggak? Enggak. Maka husnuzon berat. Kitanya mesti sengaja melatih diri kita untuk husnuzon. Misalkan sudah kita terjatuh di tangga, sudah kaki kita keseleo, atau sudah kaki kita retak, kita yang mesti langsung mengatakan kepada diri kita, alhamdulillah ala kulli hal. Nabi SAW mengatakan, jika engkau mengalami sesuatu kejadian dan menurutmu itu buruk, maka katakanlah alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Tapi apabila engkau mengalami sesuatu dan menurutmu itu baik, maka katakanlah alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah dengan segala nikmatnya, nikmat yang baik kepada kita. Ya, dua-duanya kita mesti memuji Allah. Memuji Allah ini adalah perilaku kita untuk serta-merta berhusnuzon kepada Allah. Barang siapa berhusnuzon kepada Allah, maka dia mendapatkan apa yang sesuai prasangkanya. Mafhum ya ukhti, Umi? Setan tidak akan suka. Sehingga ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, bunda misalnya terpleset di tangga, kakinya retak, yang akan langsung dibawa oleh setan adalah celaka. Retak kakimu, nggak sembuh lagi nanti kakimu. Tuh kan jadi nggak bisa jalan 3 bulan. Tuhanmu tega banget deh sama kamu. Nanti munculnya di perasaan kita, aduh kok Allah tega sekali saya dibeginikan, kenapa? Itu bisikan setan. Ya, maka kita yang mesti langsung, Nabi katakan langsung ucapkan alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Kita menutup dari segala penjuru masukannya setan untuk membuat kita su'zon kepada Allah. Barang siapa membiasakan dirinya husnuzon kepada Allah, dia mendapatkan yang sesuai dengan prasangkanya. Ya. Segala dari Allah adalah baik, segala dari Allah adalah rezeki, segala dari Allah adalah pertolongan. Ya. Sebab sangat mungkin kita terpleset di tangga, sangat mungkin runutan sebelumnya adalah akibat kita sedang misalnya tergoda oleh setan yang membuat kita melamun. Sehingga ketika kita mau melangkah keluar, dibawalah pikiran kita kepada lamunan yang lain, sehingga kita tidak fokus kepada langkah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala kalimat pujian kepada Allah, segala kalimat yang meminta perlindungan kepada Allah. Jangan biarkan pikiran buruk kita keburu menguasai kita. Pertanyaan saya kepada Umi, kepada ukhti, misalnya dengan kita mengetahui karakteristik syaitan, bahwa dia adalah penggoda, bahwa dia berjanji kepada Allah akan memenuhi jahanam dengan pengikut-pengikutnya, yaitu para manusia yang tidak mau beriman kepada Allah. Maka pertanyaan saya, kalau kita sedang mengalami kejadian yang sifatnya musibah, lalu hati kita sedih karena mengalaminya, sedihnya kita itu kalau diukur, misalnya kalau kayak kolam itu anggaplah ukurannya 1 meter. Pertanyaan saya kepada Umi dan Ukhti, kalau kesedihan kita ibaratnya seperti kolam, ukurannya 1 meter, perilakunya setan akan membuat kita tambah naik ke permukaan. Dari 1 meter sedihnya berkurang jadi 50 cm, berkurang lagi sedihnya jadi 0. Atau setan akan menenggelamkan kita sampai 2 meter sampai 3 meter. Yang mana perilaku setan? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Dia akan terus menarik kita semakin tenggelam, makin ngerasa sedih, makin merasa sia-sia, makin ngerasa hidup nggak ada artinya, karena itu perilaku syaitan. Maka saya seringkali katakan, mari kita ajak diri kita, mari kita yang kuatkan diri kita, iman kita, mari kita dalam hidup ini mengalami segala sesuatu apapun juga, langsung kita husnuzon, langsung kita katakan alhamdulillah ala kulli hal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
insya Allah baik akhirnya. Ridho kepadamu ya Allah. Hatta hati kita beratnya luar biasa, hatta kejadian yang kita alami susahnya luar biasa. Pokoknya jadikan sebagai benteng masuknya setan. Kita aja yang bilang sama Allah, hamba ridho kepadamu ya Allah, hamba ridho terhadap semua yang engkau jadikan ini ya Allah, hamba insya Allah baik-baik saja dengan pertolonganmu ya Allah. Itu sebetulnya kita sedang menghantam mundur setan. Sebab jika tidak, pertama, takdir Allah tidak bisa dirubah. Umi ukhti ngalami kesusahan, kesusahan itu terjadi, apakah itu bisa dirubah? Kan sudah takdir terjadi, betul. Tapi ketika takdir itu terjadi, Allah mau melihat bagaimana amalan kita ketika menghadapi takdirnya Allah. Lalu kemudian kita ingat, amalannya aku mesti husnuzon. Setan gak akan suka. Jadi kalau Umi nggak berjuang untuk husnuzon, kalau ukhti nggak berjuang untuk husnuzon, setan akan terus membawa kita kepada suuzon. Bahkan ujungnya kita sampai bisa kepengen bunuh diri, sampai kita nggak kepengen ketemu orang, sampai kita jadi nggak bisa mikir, bengong terus, sampai kita bilang nggak nafsu makan, sampai kita bilang nggak nafsu ibadah, sampai kita bilang nggak nafsu ketemu orang. Dihancurkan kita sama setan. Hidup ini memang perjuangan. Perjuangannya bukan saingan sama manusia. Kalau sama manusia nggak perlu ada saing-saingan, nggak perlu ada iri-irian, nggak perlu ada saling pamer, nggak perlu ada dengki, nggak perlu ada sombong. Kenapa? Karena setiap manusia sudah ditentukan keadaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta bunda dengki kepada teman yang punya mobil 5 dan mobil bunda cuma 1. Mau dengkinya sampai kapanpun, kalau kata Allah bunda takdirnya mobilnya 1, nggak bakal nambah jadi 5. Jadi buat apa dengki? Sudah ditentukan sama Allah.